atom, suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Atom secara etimologi atau asal kata berasal dari bahasa Yunani atomos. Arti dari kata tersebut adalah tidak bisa dipotong. Kemudian atom diketahui memiliki definisi sebagai suatu partikel yang menyusun suatu benda dan memiliki ukuran sangat kecil. Sebagai bagian atau partikel terkecil, maka atom kemudian tidak bisa dipotong atau diperkecil lagi. Namun, konsep bahwa atom merupakan partikel terkecil dan tidak dapat dibagi mengalami perubahan. Mengapa demikian? Sebab para fisikawan di masa tersebut berhasil menemukan komponen struktur atom, yakni terdapat subatom di dalam sebuah atom sehingga atom bukan lagi partikel kecil yang tidak bisa dibagi. Supaya lebih paham mengenai perkembangan dari teori atom atau konsep definisi dari atom tersebut, maka perlu mengenal perkembangannya seperti apa dan kemudian akan dijumpai beberapa teori mulai dari awal teori tentang atom dicetuskan sampai teori modern. Berikut adalah penjelasannya. Teori atom Dalton oleh John Dalton pada tahun 1803 merupakan teori pertama mengenai atom yang kemudian diyakini sebagai teori yang benar dan berlaku hingga tahun 1809. Dalton kemudian dikenal sebagai ilmuwan pertama yang mengemukakan mengenai teori atom, dan kemudian sosoknya dikenal dunia hingga sekarang. Dalton memiliki hipotesis mengenai model atau tampilan fisik atom berupa bola pejal. Dalton juga menyampaikan bahwa teori bentuk fisik atom ini didasarkan pada beberapa hal, yaitu semua benda yang ada di dunia terbuat dari atom yang saling terikat atau terhubung satu sama lain. Atom-atom yang menyusun suatu benda kemudian tidak dapat dipecah atau dibagi lagi menjadi partikel lebih kecil. Atom-atom juga tidak dapat diciptakan maupun dihancurkan. Teori atom yang dikemukakan oleh Dalton kemudian memiliki kelemahan, yakni tidak dapat menjelaskan kenapa atom bisa mengantarkan arus listrik padahal memiliki bentuk bola pejal. Kelemahan inilah yang kemudian mendorong ilmuwan dan fisikawan lain untuk mencari celah dan menyempurnakan teorinya. Teori atom Thomson oleh Joseph John Thomson pada tahun 1898 menemukan katode yang lebih baik. Penelitian mengenai katode kemudian dilakukan lebih lanjut. Salah satunya meneliti cahaya katode tersebut, yang kemudian disebutkan sebagai sebuah partikel. Kemudian ditarik kesimpulan bahwa benar katode merupakan partikel yang menyusun atom yang memiliki muatan negatif dan kemudian disebut sebagai elektron. Thomson juga menjelaskan bahwa atom adalah partikel yang bersifat netral, sebab elektron yang dimilikinya memiliki muatan negatif. Supaya muatan negatif ini menjadi netral, maka harus ada partikel lain yang bermuatan positif. Akan tetapi, teori ini juga mempunyai kelemahan, yakni Thomson tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan susunan muatan positif dan negatif yang dimiliki atau dibawa oleh bola atom. Teori atom Rutherford oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Ernest Rutherford melakukan percobaan menembak sinar alfa ke permukaan sebuah logam. Logam yang digunakan adalah lempengan emas tipis. Sinar alfa dijadikan percobaan karena memiliki kemampuan menembus kertas yang tipis. Percobaan ini bertujuan untuk membuktikan teori atom yang dikemukakan oleh Thomson bahwa atom adalah bola pejal atau tidak. Melalui percobaan sinar alfa yang kemudian diketahui bahwa partikel sinar alfa ada yang menembus dan ada yang berbelok. Sehingga dari penelitian tersebut, kemudian diketahui bahwa atom terdiri dari dua komponen. Elektron bermuatan negatif dan inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh banyak elektron. Untuk mengelilingi inti atom, elektron membutuhkan energi. Besar energi total elektron atau ET sama dengan energi potensial atau EP ditambah energi kinetik atau EK. Namun sayangnya, teori ini juga memiliki kelemahan, yakni Rutherford belum bisa menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh ke permukaan inti atom, padahal keduanya memiliki jenis muatan yang berbeda, yakni positif dan negatif. Selanjutnya yakni teori atom Bohr oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Niels Bohr diketahui melakukan percobaan menggunakan spektrum atau hidrogen. Melalui percobaan tersebut, Bohr mampu menjelaskan mengenai keberadaan elektron di sekitar inti atom. Pengamatan terhadap spektrum atau hidrogen kemudian bisa diketahui sifat atom.
melalui pengamatan yang dilakukan oleh Bohr, maka bisa diketahui bahwa atom memiliki beberapa lapisan kulit, di mana setiap kulit ini mengandung atom memiliki elektron yang bermuatan negatif. Lapisan-lapisan kulit atom ini kemudian menjadi lintasan yang dilalui oleh elektron. Hanya saja, teori atom ini juga memiliki kelemahan, sebab memiliki radius dan orbit yang bertentangan atau tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Prinsip tersebut menyatakan bahwa di dalam radius tidak akan dijumpai adanya orbit. Dan yang terakhir, teori atom modern oleh Erwin Schroedinger pada tahun 1926. Teori atom mengalami masa di mana semakin terang benderang. Dikatakan demikian karena penelitian dan pengamatan paling baru terus berkembang dan semakin sempurna dalam menjelaskan bentuk fisik dari atom itu sendiri. Oleh Schroedinger dijelaskan bahwa partikel tidak hanya berbentuk gelombang, namun juga gelombang probabilitas, sehingga tidak mungkin bisa menemukan kedudukan pasti dari suatu awan elektron yang mengelilingi inti atom. Satu hal yang bisa disimpulkan adalah kedudukan tersebut merupakan kebolehjadian elektron, sehingga kedudukan tidak pasti dan tidak dapat ditetapkan ada di lintasan dan kulit bagian mana. Partikel yang menyusun sebuah atom, yaitu elektron, proton, dan neutron. Perkembangan teori atom mulai dari Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan berakhir teori atom modern yang mengenal konsep kuantum. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah. Jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami. Moga mendapat nilai yang bagus.